Sistem sinyal instrumen tanda pada sepeda motor ya merupakan perlengkapan standar yang harus ada dan selalu berfungsi pada saat diperlukan pengendara agar pengendara lain mengetahui maksud tujuan kita saat berkendara. Sistem sinyal instrumen atau tanda pada sepeda motor terbagi menjadi dua, yaitu pengendara tanpa berupa sistem tanda berupa cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem tanda berupa suara. Apa itu berupa cahaya dan berupa suara? Kita lihat. Yang pertama, sistem tanda berupa cahaya itu bisa dikatakan adalah lampu ya. Jadi berupa cahaya yang dimaksudkan untuk memberi tanda pada pengendara lain berupa cahaya atau sinar. Ada beberapa macam pada sistem cahaya atau tanda ya. Itu lampu tanda belok. Kita lihat lampu tanda belok itu adalah lampu sen ya. Yang kedua itu ada lampu tanda stop. Apa lampu tanda stop? Lampu tanda stop itu adalah lampu rem ya. Ini betapa sangat berfungsinya ya kedua lampu ini saat kita berkendara. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan kedua fungsi dari lampu ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada sistem tanda berupa suara, yaitu bisa kita lihat dari gambar adalah klakson. Ya. Fungsi dari klakson itu memberi tanda pada pengendara lain pada siang hari bahwa kita meminta prioritas jalan. Fungsi dari klakson. Atau bahkan teman-teman bisa menyimpulkan fungsinya itu apa dari klakson. Sangat mudah ya. Selanjutnya kita mendiagnosa kerusakan pada sistem sinyal atau tanda. Yang pertama itu lampu tanda belok. Nah, lampu tanda belok itu adalah lampu yang berkedip ya. Kedipan dari lampu tanda belok itu adalah 60 sampai 90 kali dalam 1 menit secara teratur. Jika frekuensi kedipan tidak sedemikian rupa, maka sistem tanda belok ini tidak akan terlihat dengan jelas bagi pengendara lain ya. Dan hal ini membahayakan bagi diri kita maupun pengendara lain. Nah, ini adalah mendiagnosanya ya. Itu mengapa lampu tanda belok bisa berkedip ya. Itu ada sistem tanda belok yang diperlukan satu alat yang dinamakan pengedip atau flasher. Ini gambar flasher. Jadi ini adalah komponen yang membuat lampu tanda belok itu berkedip. Oke, selanjutnya kita lihat rangkaian sistem lampu tanda belok. Bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama dari rangkaian ini kita lihat dari nama komponen lampu tanda belok ya. Yang pertama itu ada simbol A di sini 4 bagian. Selanjutnya ada kunci kontak baterai di sini ya, kunci kontaknya. Kunci kontak yang ini ya, ini terbalik posisinya. Selanjutnya ada flashernya yang ini. Dari flasher menuju saklar lampu tanda belok. Di sini saklarnya lampu tanda belok menuju ke sini. Oke, pahamnya dari rangkaian sistem lampu tanda beloknya. Kita lanjut. Cara kerja rangkaian sistem lampu tanda belok itu kunci kontak on setelah kunci kontak on menuju arus baterai mengalir ke terminal yang ada pada flasher melalui terminal L pada saklar tadi di rangkaian tadi ya. Setelah itu saklar menuju lampu tanda belok. Nah, lampu tanda belok menuju ke massa. Setelah itu lampu berkedip. Apabila lampu tanda belok tidak berfungsi, maka kita lakukan pemeriksaan sebagai berikut. Ini ada beberapa yang harus kita periksa. Yang pertama kondisi baterainya. Yang kedua kita periksa kondisi bola lampu. Yang ketiga kita periksa spesifikasi bola lampu dan sesuaikan dengan spesifikasi flashernya sesuai atau tidak. Selanjutnya kita periksa kondisi fuse-nya atau sekring. Selanjutnya yang terakhir kita periksa kondisi kabel dan konektor-konektor pada rangkaian sistem lampu tanda beloknya. Oke, ini yang perlu kita periksa ya, ada beberapa poin. Oke, kita lanjut.
Untuk lampu rem, kita sekarang masuk ke lampu rem ya. Lampu rem adalah termasuk sistem kelistrikan yang harus ada pada setiap motor. Betapa tidak, lampu rem. Lampu rem bisa kita ketahui bahwa fungsinya itu untuk memberi tanda pada pengendara lain yang ada di belakang kita, bahwasanya kita akan mengurangi laju kendaraan atau bahkan kita akan berhenti. Jadi lampu ini berwarna merah pada umumnya ya, dengan daya yang lebih besar daripada lampu kota belakang. Kita bisa lihat dari rangkaian lampu remnya seperti ini. Dari baterai menuju fuse menuju kunci kontak, setelah itu menuju saklar. Dari saklar baru menuju ke lampu remnya. Gangguan yang mungkin terjadi pada lampu rem ini, kemungkinan lampu tidak menyala ya, meski kedua tuas rem difungsikan. Jadi penyebabnya itu kemungkinan adalah bola lampunya putus, bisa jadi, atau kedua saklarnya rusak, atau bahkan arus dari baterai tidak ada. Jadi seperti itu kemungkinan gangguan yang terjadi pada sistem lampu rem. Oke, kita lanjut. Ini bisa kita lihat untuk saklar lampu rem injaknya atau lampu rem belakang ya. Ini pada sepeda motor umumnya seperti ini. Untuk saklar lampu rem depan ini seperti ini. Ini untuk topnya ini terhubung langsung dengan tuas rem seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada klakson ya, seperti ini gambar klakson. Bila klakson tidak berfungsi, maka dengan memperhatikan rangkaian kelistrikan ya, rangkaian kelistrikan yang ada di sini, dapat dipastikan bahwa kemungkinan yang terjadi ada kerusakan pada baterainya. Nih, kemungkinan kalau klaksonnya tidak berfungsi, kita periksa baterainya, setelah itu kita periksa kunci kontak, selanjutnya kita periksa tombol klakson atau saklar, berikutnya kita periksa klaksonnya. Seperti itu ya, ini dari rangkaian listriknya. Oke. Untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem instrumen sinyal atau tanda, yang pertama ada lampu tanda belok. Memperbaiki kerusakan lampu tanda belok. Jika lampu tanda belok tidak dapat menyala sama sekali, maka perlu pemeriksaan pada bagian berikut. Ini sesuai yang kita bahas di atas tadi. Yang pertama kita periksa lampu tanda belok, selanjutnya baterai, selanjutnya kunci kontak, selanjutnya pengedip atau flashernya, selanjutnya saklar lampu tanda beloknya. Bagaimana langkah pemeriksaannya? Yang pertama periksa tegangan baterai. Bagaimana pemeriksaannya? Kita menggunakan alat multi tester atau multimeter. Kita ukur tegangan baterainya, berapa tegangan baterainya yang sesuai. Tegangan baterai semestinya itu baterai keadaan penuh pada umumnya 13,0 sampai 13,2 volt. Itu baterai dalam keadaan penuh. Apabila baterai kurang dari 12 volt ya, maka baterai perlu diperlakukan charging atau perlu kita cas ulang. Tuh, kita periksa dulu tegangan baterainya. Selanjutnya kita periksa fuse, main fuse-nya. Seperti ini main fuse-nya ya. Kita periksa dulu bagaimana cara pemeriksaannya. Periksa pada sisi keluar terminal ya, sekring menuju kunci kontak. Jika tegangan sama dengan tegangan baterai, maka kondisi sekring baik ya. Nah, jika tidak menunjukkan tegangan, maka sekring sudah putus. Nah, lakukan penggantian sekring dengan kemampuan alir arus seperti tertera pada badan sekring, misal 15 ampere. Kalau fuse-nya 15 ampere ya ganti dengan 15 ampere. Bisa juga dengan pemeriksaan sekring secara visual, dengan secara kita amati fuse-nya. Bagian dalam fuse-nya itu putus atau tidak ya. Kalau putus otomatis kita ganti seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pemeriksaan kunci kontak. Bagaimana pemeriksaan kunci kontak? Terminal kunci kontak memiliki 2 pin konektor ya. Sebelum kunci kontak di-on-kan, ukur tegangan yang masuk pada salah satu kaki konektor dengan kabel warna merah dari sekring dengan menggunakan voltmeter ya atau multimeter. Diukur tegangannya terhadap massa. Hasil ukur tegangan harus sama dengan tegangan baterai. Ini perlu diingat. Jadi ukuran tegangan kunci kontak ini sesuai dengan tegangan baterai. Misalkan tegangan baterai pertama kita ukur 13 volt atau 12 volt, artinya kunci kontak ini tegangannya 12 volt juga. Pada konektor yang sama, ukurlah terminal kabel keluaran output ya dari kunci kontak dengan memutar kunci kontak pada posisi on.
baca hasil pengukuran tegangan dan hasilnya harus sama dengan tegangan baterai. Itu tadi. Selanjutnya kita pemeriksaan pada flasher pengedip. Nah, flasher pengedip ini adalah rangkaian komponen dari elektronik yang dapat membantu lampu menyala berkedip secara teratur bila sedang diaktifkan. Itu adalah fungsi dari flasher ini. Kita lihat kerusakan pada flasher biasanya setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara sebagai berikut. Hubungkan langsung ya, atau kita jumper rangkaian lampu tanda belok tanpa menggunakan flasher. Nah, kita buang flashernya, kita langsungkan antara kabelnya ya, rangkaian kabel tanda belok itu tanpa menggunakan flasher. Jika lampu dapat menyala sesuai dengan posisi saklar, misalkan kita posisikan saklar ke kiri, otomatis lampunya menyala yang sebelah kiri. Jika dia menyala tanpa berkedip, artinya rangkaian dari sistem tanda belok ini itu sempurna, tidak ada gangguan. Tapi kalau setelah kita pasang flashernya atau kita jumper menggunakan flasher, malah lampunya tidak nyala atau tidak berkedip sama sekali, otomatis flashernya yang rusak. Jadi kita perlu melakukan pergantian flasher yang baru. Sangat mudah ya untuk pemeriksaan flashernya. Oke, kita bisa lihat dari rangkaian seperti ini. Jadi jumper wire. Nah, jumper wire ini tanpa flasher. Kita lepas flasher, kita ganti dengan jumper wire atau kita hubungkan langsung kabelnya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Ada pemeriksaan saklar lampu tanda belok. Nah, sekarang kita periksa saklarnya. Pemeriksaan saklar dilakukan dengan memeriksa kontinuitas hubungan pada konektor terminal. Saklar ini terletak pada handlebar sebelah kiri atau pada stang sebelah kiri. Kita hubungkan saklarnya ya menggunakan multi. Kita lihat kontinuitasnya, ada kontinuitas atau tidak. Selanjutnya kita periksa bola lampu tanda belok ya. Kita periksa secara visual saja yang sangat mudah. Kita periksa ataukah putus, ataukah mengapa. Kalau tidak putus otomatis kita periksa dari rangkaian yang di atas tadi ya. Kalau sudah putus, kita perlu melakukan pergantiannya dengan cara kita membuka covernya dulu seperti itu. Paham ya untuk pemeriksaan yang ada di tanda belok. Oke, selanjutnya kita meriksa di sistem tanda suara atau klakson. Kita ketahui gangguan yang terjadi pada klakson apabila tombol ditekan maka arus listrik akan mengalir dari baterai ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak mengalir ke fuse atau sekring, dari sekring mengalir ke klakson, dari klakson mengalir ke massa sehingga membran klakson akan bergetar dan menimbulkan suara atau bunyi. Tuh prinsip kerja dari klakson. Apabila terdapat gangguan pada klakson, maka terlebih dahulu memeriksa sumber arus listrik penggeraknya. Jadi yang pertama kita periksa itu adalah apa? Yang pertama kita periksa itu adalah dari baterainya dulu, atau dari kabel-kabelnya dulu. Nah, apabila penggeraknya baterai, maka pemeriksaan dapat kita lakukan tanpa menghidupkan mesin. Nah, kita cukup dari baterai doang. Tapi kalau sumber arusnya itu dari pembangkit mesin atau alternator, maka kita harus menghidupkan mesin. Klakson tidak berbunyi itu bisa disebabkan oleh rangkaian atau kabel kontak-kontak yang menghubungkan klakson dengan sumber arus terputus, longgar atau kotor. Jadi hubungan arus listrik yang terputus mengakibatkan membran diafragma pada klakson tidak bergetar karena tidak terjadi kemagnetan. Sehingga tidak adanya getaran tersebut, maka tidak timbul bunyi pada klakson tersebut. Seperti itu untuk pemeriksaan dari klakson. Oke, paham ya? Kita lanjut. Seperti ini. Kita hubungkan dulu. Ini salah satu contoh, ternyata kabelnya putus dari konektor klaksonnya. Ya, bisa jadi seperti ini, atau nanti ada rangkaian di atas, atau ada rangkaian yang di saklarnya terputus seperti ini, atau soketnya yang kotor. Bisa jadi. Kita periksa saja. Oke, begitu ya. Kita lanjut. Penyebab lain dari tidak fungsinya klakson itu bisa jadi diafragmanya yang robek atau penyetelan diafragmanya yang tidak tepat. Nah, ini dua kemungkinan yang ketika kabelnya itu tidak putus tapi klakson tidak bunyi. Nah, ini fungsi kemungkinannya diafragmanya robek dari komponen klakson itu, atau setelan diafragmanya yang kurang tepat itu tadi ya.
Jadi kalau udah diafragma itu robek, otomatis udara di sebelah diafragma mengalir ke sisi yang lain sehingga getaran udara berkurang dan bunyi yang ditimbulkan menjadi lemah. Ini masih timbul bunyi, bahkan bisa nggak timbul bunyi sama sekali kalau diafragmanya robek. Begitu juga jika penyetelan diafragmanya tidak tepat. Nah, setelan diafragma ini terlalu kendor mengakibatkan getaran lemah, sedangkan setelan diafragma yang terlalu keras mengakibatkan dia tidak terjadi getaran. Jadi sehingga tidak menimbulkan bunyi. Jadi diafragma ini sangat hati-hati ya. Tapi pada umumnya sih cukup bisa kita setel. Bagaimana cara menyetelnya? Kita ketahui di sini cara menyetel suara klakson ya. Di sini. Ini adalah untuk menyetel diafragmanya. Kalau kita lihat dari klakson bagian belakang itu ada baut ya, tinggal kita setel aja. Dengan cara apa? Kita hubungkan langsung ke baterai atau kita posisikan on di saklarnya. Kita tahan saklarnya sehingga klakson itu menimbulkan bunyi dengan cara kita putar di bagian penyetelnya ya, dan kita putar bolak-balik, kita cari suara yang paling keras. Itu untuk cara penyetelan dari suara klakson. Oke, seperti itu. Selanjutnya, oke. Cukup sampai sini ya dari instrumen dan tanda dan sinyal. Mungkin sampai sini dulu. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan semangat untuk belajar terus. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like channel Farindraku. Mantap, bisa hebat.